wabarakatuh. Welcome back to Fahri Muhammad Rosa YouTube channel, dan ini bukan review. Ya, apa kabar nih teman-teman? Semoga kabar baik-baik aja dan tetap sehat selalu pastinya. Dan kali ini gue mau ngebahas sebuah handphone yang sempat ngehits banget pada masanya, kurang lebih 2 tahun lalu. Dan sampai sekarang juga masih banyak yang nyari, masih banyak yang seneng sama handphone ini. Ini dia barangnya. Nah ini adalah Asus Zenfone Max Pro M1. Jadi ini dulu disebutnya handphone gaming murah gitu, karena tagline-nya dia aja limitless gaming gitu kan. Jadi di harga 2-3 jutaan kalian udah bisa enak main game, puas main game gitu. Dan pertanyaannya, apakah di tahun 2020 ini masih enak buat dipakai? Nah, di sini gue akan coba bahas. Gue dapat handphone ini varian paling tinggi ya. Jadi ini varian RAM 6GB dan memori internalnya 64GB. Jadi yang di bawahnya itu ada yang 3/32 sama 4/64. Tapi gue dapat yang 6/64. Gue dapat second di harga 1,7 jutaan. Dan ini kita lihat dulu kotaknya. Nah, ini kotaknya. Ada tulisan Zenfone Max Pro M1, terus ada di sini We Love Photo. Terus di bagian belakang sini ada daftar speknya, spesifikasinya. Kita buka aja. Terus di sini ada satu kotak kecil. Tulisannya We Love Photo juga. Isinya tuh ada, di sini ada SIM ejector. Nih, SIM ejector bawaan masih ada. Dan ini ada case yang udah buluk sih sebenarnya, cuman ini gua nggak pakai. Ini ada nota pembelian waktu barunya gitu. Ini pas barunya. Pemilik pertamanya ini beli di harga 2,3an. Terus ini ada stiker IMEI. Terus ada buku-buku petunjuk di sini. Nah, ya ini kayak gini biasa lah ya. Terus, nah ini masih ada plastik beginiannya. Hehe, mantap ya. Terus di dalam sini ini masih ada headset bawaan, earphone bawaan ya, nggak gue pakai. Dan ini eartip cadangannya juga masih ada di dalamnya. Terus ini chargernya 10 watt kayak gini, 2 ampere 5 volt ya. Terus ujungnya masih micro USB. Nah, jadi ini ibaratnya gue dapat di harga 1,7an itu full set ya, full set dan ori semua. Kita beresin dulu. Dan gue puas lah dapat di harga segitu ya. Masih kondisinya juga masih bagus banget. Tunggu, kita beresin dulu si kotaknya ini. Oke, kita pinggirin dulu. Nah, kita ke handphonenya. Nah, ini warna hitam handphonenya. Dan kondisinya sih masih, hitungannya untuk HP second yang udah berumur lebih dari 1 tahun, ini hitungannya masih mulus. Ya, kurang lebih 95% lah. Gitu. Dan ya untuk kalian yang mau nyari barunya mungkin agak susah kali ya. Pun kalau ada harga barunya itu yang varian paling tinggi ini di harga 2,1an atau sampai 2,2, 2,3 lah. Paling mentok segitu. Tapi kalau di atas itu udah nggak worth it sih. Tapi kalau masih harga segitu oke lah. Dan untuk secondnya yang paling varian paling rendah itu ada yang jual di 1,3an gitu. Bisa cari di marketplace atau di di mana lah, di marketplace lah ya. Terus kita bahas si desain handphonenya sekarang.
Ini warna hitam, di belakang ini kita dari depan dulu kali ya. Nah, di depannya ada layar 5,99 inch atau ya sebut aja 6 inch lah gitu ya. 6 inch, resolusinya udah Full HD. 1080 kali 2160, jadi 18:9 ya. Dia belum ada notch gitu, jadi masih ya desain tahun 2018 lah. Jadi belum ada notch di situ. Terus di bagian samping kanan ini ada tombol volume sama tombol power. Di sebelah kiri ada SIM tray yang bisa dual SIM card plus micro SD. Di bagian atas ini kosong, nggak ada apa-apa. Di bawah ini ada jack audio 3,5 mili, ada mikrofon, ada colokan micro USB, sama ada speaker. Terus di belakang ini ada dual kamera yang berderet dari atas ke bawah begini. Ini ada flash sama ada fingerprint reader. Nah, terus kita sekarang bahas spesifikasinya. Handphone ini pakai chipset Snapdragon 636. Jadi chipset yang udah cukup lawas sebenarnya, tapi masih menurut gue sih masih enak buat dipakai. Dia 14 nanometer. Core-nya itu 4 core tingginya 1,8 GHz, 4 core hemat dayanya 1,6 GHz. Terus RAM-nya yang ini 6 GB, internalnya 64 GB. Nah, bedanya yang versi paling tinggi ini ada di kamera. Kamera belakangnya ini dia 16 plus 5 megapiksel. Kalau yang RAM 3 sama RAM 4 itu kamera belakangnya cuma 13 sama 5. Jadi kamera utamanya ini lebih gede. Dan kamera depannya dia udah 16 megapiksel juga. Kalau yang varian 3 RAM 3 GB sama RAM 4 GB itu kamera depannya masih 8 megapiksel. Jadi ini lebih tinggi. Terus baterainya, nah ini baterainya juga kenapa dibilang ini handphone gaming, mungkin salah satunya juga karena baterainya yang gede banget, 5000 mAh gitu. Terus Android OS-nya dia pakai. Nah, ini tampilannya begini, Android stock ya, Android stock. Jadi bukan pakai Zen UI kayak Asus yang lain, kayak Zenfone 6 yang pernah gue bahas sebelumnya itu kan pakai Zen UI. Ini pakai Android stock. Posisi sekarang Android Pie, dan katanya sih akan dapat update Android 10. Betanya itu udah dari awal tahun kemarin, tapi sampai sekarang masih beta juga. Nggak tahu finalnya kapan, kita tunggu aja. Terus handphone ini nggak ada NFC-nya, sayangnya itu. Dan menurut gua pengalaman pemakaiannya sih masih enak banget. Nah, terus tampilannya kayak gini, motifnya begini, settingnya ya biasa lah ya kayak Android stock pada umumnya gitu. Terus untuk pengalaman gaming, nah untuk gaming di handphone ini masih cukup enak dipakai gaming. Jadi gue ada sempat tes gaming di handphone ini. Bukan gue sih yang ngetes, yang ngetes adalah mas-mas editor yang di sana. Jadi game yang dites di handphone ini adalah PUBG Mobile. Jadi tes PUBG di sini grafiknya itu bawaannya dapat di smooth high dan bisa dinaikin ke HD high. Terus pengalaman permainannya juga masih cukup playable, nggak ada lag, pokoknya nggak ada patah-patah atau apa segala macem. Suhu handphonenya ketika main game juga nggak panas-panas banget, ya cenderung hangat aja gitu kan, ya standar lah gitu kan. Yang namanya handphone digeber buat main game mungkin rada hangat gitu. Terus baterainya juga berkurangnya nggak terlalu banyak. Untuk satu game main kurang lebih 15 menitan gitu, itu berkurang sekitar 4% baterainya. Jadi masih cukup aman buat ke game. Terus untuk hasil kamera di harga 1 jutaan ya, mentok-mentok 2 jutaan lah, ini masih cukup oke hasil kameranya. Walaupun kalau emang buat low light itu ya kelihatan lah HP harga segitunya gitu loh.
Jadi nggak terlalu oke buat low light, tapi untuk kalau cahayanya cukup lumayan oke, nanti hasilnya bakalan ditunjukin beberapa hasil foto dari handphone ini. Terus untuk pemakaian tunanetra ini akses banget karena memang dia Android stock ya. Karena memang Android stock, jadi aksesibel. Jadi nggak ada yang nggak kebaca, semuanya bisa kebaca. Terus untuk keamanan dia fingerprint ya, fingerprintnya juga cukup cepat. Berangkat buka kuncinya. Pukul 16:01. Nah, cepet kan, lumayan. Sebenarnya ada face unlock, tapi gua nggak terlalu suka face unlock, jadi nggak gua pasang. Gitu. Jadi kesimpulannya, apakah handphone ini masih worth it untuk di 2020? Menurut gua masih cukup worth it. Karena di harga segitu kalian bisa dapat baterai gede, prosesor yang cukup lumayan, dan buat ngegame juga nggak malu-maluin banget. Nggak kalah lah sama HP-HP lain gitu. Dan buat kalian yang nyari Android stock, nah ini cocok banget. Buat yang nyari Android polosan. Tapi HP ini nggak cocok untuk kalian yang butuh NFC dan butuh kamera yang bagus. Gitu. Ya kecuali dipasang Gcam ya. Kalau dipasang Gcam itu lain cerita. Sebenarnya HP ini bisa dipasang Gcam juga, cuman gua nggak sempet nyoba gitu. Bisa dipasang Gcam. Jadi, oh ya satu lagi, HP ini worth it kalau kalian masih dapat unit yang bagus. Kalau misalkan unitnya udah berantakan ya jadi nggak worth it lah ya. Gitu. Oke, mungkin segitu aja. Ingat ini bukan review, jadi ya kalau nggak detail ya udah, namanya ini bukan review gitu kan. Yaudah, sekian aja video kali ini. Like aja kalau kalian suka, dislike kalau nggak suka. Share ke teman-teman kalian kalau menurut kalian video ini bermanfaat, dan sampai jumpa di video berikutnya.